Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom G-First, apa kabarnya? Bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan bagi setiap kita, di mana kita bisa datang untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan. Bersyukur juga atas penyertaan dan kasih Tuhan, di mana kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Ibadah pada minggu pagi ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menenangkan sejenak hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Segala ciptaan sujud menyembah kepadanya. Segala yang bernafas memuji Dia. Raja yang agung yang kerajaannya tak berkesudahan. Kita naikkan pujian, Engkau besar. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus-kudus Kau Tuhan. Kita katakan semesta alam dan yang bernafas. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi
Ya benar, Tuhan kita merupakan Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, dan terlebih daripada itu, Ia merupakan Allah yang mengasihi kita setiap anak-anaknya. Allah yang senantiasa menyertai dan menopang setiap kita. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun ini. Dan kasih Tuhan serta penyertaan tetap nyata dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, saya mengajak setiap kita untuk menenangkan diri, menundukkan kepala, dan mensyukuri setiap berkat kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kita telah diberikan satu hari lagi oleh Tuhan, di mana kita dapat beribadah kembali di minggu ini yang indah. Bersyukur juga kita telah disertainya sepanjang minggu sebelumnya. Dan sampai sekarang masih senantiasa Tuhan pimpin kehidupan kita sampai saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang disampaikannya dapat mengalir berkat yang melimpah bagi banyak orang. Sekarang kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian Ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita bangkit berdiri lebih sungguh-sungguh lagi, katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita masih bangkit berdiri. Saya mengajak Jivers dengan lantang dan tegas kita akan melafalkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih bangkit berdiri dengan hati yang bersuka, kita mau angkat pujian, datanglah ke bait-Nya.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita naikkan pujian ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian Permata Hatiku. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Datang kepada Dia dengan segenap hati. Kita angkat pujian Permata Hatiku. Katakan dengan segenap hati. Segenap hati dan jiwaku, Ku datang kepadamu Tuhan. ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
makin indah bagimu. Mari para Givers, sebelum kita bersama lebih jauh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadari bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kami hidup, memberikan kami kekuatan. Bimbing kami semua supaya bisa mendengar, memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Terlebih menghidupi, memaknai firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Tolong anak-anak-Mu, tolonglah para Givers yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Givers, shalom ya, damai sejahtera dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua tetap semangat, sekalipun keadaan di masa-masa yang kita jalani selama sekian waktu ini bukanlah masa yang mudah karena pandemi virus COVID-19. Nah, pesan saya bagi para Givers dimanapun berada, jangan lengah dan jangan abaikan protokol kesehatan. Ini penting ya, sekalipun vaksinasi sedang dalam proses pelaksanaan. Sebagai anak Tuhan dan sebagai warga negara yang baik, mari patuhi arahan pemerintah. Karena setiap ketidaktaatan maupun kelalaian hanya akan menambah sulit keadaan. Ketaatan kita melaksanakan protokol kesehatan adalah untuk kebaikan kita, ya, kita sendiri. Juga kebaikan sesama dan kebaikan bangsa kita, khususnya Indonesia. Jadi mari tetap semangat. Tetaplah semangat juga dalam beribadah, bersekutu, dan belajar firman Tuhan. Jangan kendor, tapi justru semakin semangat sekalipun ibadah juga masih harus secara online ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya diminta untuk menyampaikan tentang tema yaitu karya Allah, perjanjian keselamatan. Nah, saya tidak akan membahas secara mendetail Lukas pasal 2 ya. Saya tidak akan membahas secara mendetail karena saya dengar tema berkaitan dengan Lukas pasal 2 ini sudah 2 atau bahkan 3 kali disampaikan pada bulan Desember yang lalu. Oleh sebab itu, saya akan mengajak kita lebih fokus pada Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Namun saya akan sedikit nantinya menyinggung firman Tuhan yang telah disampaikan pada bulan lalu untuk menjadi landasan tema ya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, para Givers sekalian, ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ya tentu sudah sangat tidak asing bagi kalian ya kan. Hampir setiap Natal ayat ini muncul. Tahukah kalian apa yang melatar belakangi kejadian kelahiran Kristus di Bethlehem? Mengapa kok Yesus Kristus harus datang? Bagaimana memaknai firman Tuhan ini atau pesan Natal ya, ini masih ada aroma Natal ya. Nah, bagaimana kita memaknai firman Tuhan atau pesan-pesan Natal yang sudah kita rayakan pada bulan yang lalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting ya, memaknai firman Tuhan itu penting. Karena jika firman Tuhan kehilangan makna dalam kehidupan setiap hari, maka bisa dikatakan telah terjadi yang namanya gagal paham ya, gagal paham dalam tanda petik. Sehingga tidak heran ya kalau ini bicara Natal lagi, Natal yang telah dirayakan bagi banyak orang terasa berlalu begitu saja, terasa kering. Nah, memaknai firman Tuhan itu harus setiap saat ya. Itulah yang disebut dengan merayakan firman Tuhan. Dan itu tentu sifatnya bukan temporal atau sesaat atau dalam momen-momen tertentu saja. Nah, para Givers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu tidak sebatas kita paham di otak ya, atau tidak sebatas kita rajin datang beribadah ke gereja atau hal lahiriah lainnya, melainkan harus memaknai dalam hidup setiap harinya. Oleh sebab itu, jangan jadi pendengar yang baik saja, jadilah pendengar yang benar. Yang benar itu seperti apa? Yaitu dia memperhatikan dan juga melakukan firman Tuhan. Jadi Givers sekalian, saat ini saya akan mengajak kita fokus untuk memperhatikan pesan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 supaya kita bisa semakin paham dan bisa menghidupi firman Tuhan dengan benar.
Lukas pasal 2 ayat 14 itu berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, berbicara tentang perjanjian keselamatan, Alkitab mencatat bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, secara eksplisit ya, tersurat perjanjian keselamatan itu dimulai dari pihak Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 misalnya, yang firman Tuhan mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, jemaat sekalian, jadi karena kejatuhan manusia di dalam dosa begitu dalam, begitu fatal, maka ada konsekuensi berat lain yang menyertainya. Rasul Paulus bahkan di dalam surat yang dia tulis di dalam kitab Roma, pasal 6 ayat yang ke-23 dan juga pasal 3 ayat yang ke-23, dia mengatakan, dia tulis di sana bahwa karena kejatuhan manusia di dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak total. Sehingga manusia mengalami yang namanya maut atau kematian dan terpisah dari Allah. Nah, ini adalah sebuah gambaran keadaan manusia yang tidak berdaya. Seperti dia terborgol ya, tergadai bahkan di dalam dosa. Parahnya lagi, dosa mengakibatkan manusia hidup di dalam ketakutan. Karena apa? Murka Allah, sehingga manusia kehilangan damai sejahteranya. Para jivers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri telah mengikat perjanjian keselamatan kepada manusia yang berdosa, kepada kita manusia yang berdosa. Nah, perjanjian keselamatan yang dari Allah itu diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sebagaimana misalnya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan juga pasal 9 ayat 5 sampai yang ke-6. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa baca ya di tempat kalian masing-masing. Nah, itu jauh sebelumnya tanda-tanda itu diberikan ya. Jauh sebelum Yusuf dan Maria dan bahkan para gembala mendengar kabar tersebut secara langsung. Nah, tanda-tanda perjanjian keselamatan itu tergenapi ya dalam kisah kelahiran Yesus ya dalam kitab Injil. Salah satunya adalah Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Nah, sekali lagi saya mengajak kita sama-sama fokus di ayat yang ke-14. Para jevers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa dikatakan bahwa Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 itu merupakan berita tentang kehadiran Sang Rekonsiliator Agung. Luar biasa ya, kehadiran Sang Rekonsiliator Agung. Jadi Yesus sebagai Sang Rekonsiliator oleh karena apa? Ya, saya katakan dia sebagai Sang Rekonsiliator oleh karena melalui Yesus hubungan manusia dan Tuhan yang rusak karena dosa dapat dipulihkan kembali. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukan semua ini? Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahkan terdengar begitu semangat menuliskannya, ya kan? Yaitu karena apa? Oleh karena Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 di bagian akhir dia mengatakan di sana ya, firman Tuhan mengatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sehingga ia mengutus anaknya. Ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya kan. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Itu Yesaya 9 ayat 6. Lalu di Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menarik sekali firman Tuhan ini ya kan. Yesaya katakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Apa sih yang Tuhan cemburukan? Sehingga cemburu itu digambarkan seperti Tuhan itu begitu iri. Ya, bahkan dia dengan begitu semangat karena dia begitu iri, dia memberikan sebuah perjanjian keselamatan kepada manusia. Apa sih yang Tuhan cemburukan? Nah, kecemburuan Tuhan itu termaktub di dalam misi dia ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 itu. Nah, mari kita perhatikan kembali bunyi ayat Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Saya akan bacakan. Kalau kalian mau ikuti di rumah masing-masing silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan.
dua misi itu ya yang termaktub itu. Nah, yang pertama yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 1 ayat 23 dan ayat 25 mengatakan di sana bahwa Allah menyatakan kemuliaannya yang tidak fana di tengah manusia berdosa, yang telah menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan yang telah bahkan menggantikan kemuliaan Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu ya kata firman Tuhan. Nah, dengan penuh semangat dan penuh kecemburuan, Allah menghendaki bahkan menuntut pujian ya dan penyembahan dari manusia ya hanya ditujukan kepadanya dan bukan kepada yang lain. Oleh karena apa? Kemuliaan, pengagungan dan kehormatan itu hanya milik Tuhan dan tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, ini penting ya kita semua ya, khususnya para Givers harus perhatikan. Nah, selanjutnya ya, misi yang kedua yaitu menghadirkan damai sejahtera. Para Givers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus merupakan misi perdamaian dari Allah. Supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa yang mengakibatkan manusia hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Ini yang menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera di dalam dirinya. Sehingga untuk bisa memiliki damai sejahtera itu kembali di dalam dirinya, manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Dengan demikian diperlukan, tadi saya ada katakan ya di awal, diperlukan rekonsiliator. Nah, siapa rekonsiliator itu? Yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita mengalami perkenanan Allah ya atau kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Bahkan kita mengalami damai sejahtera atau shalom itu di dalam Yesus Kristus bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Ia sendiri telah memperkenankan kita. Para Givers sekalian, nah bagaimana kita menghidupi sekarang pesan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dunia ini bisa saja menawarkan produk ya, dalam tanda petik ya, produk-produknya. Agar engkau ya, agar kita semua bisa mengalami damai sejahtera di dalam diri kita. Misalnya, ya, pertama melalui persahabatan. Ini produk ya, produk dunia. Misalnya melalui yang pertama persahabatan. Nah, memiliki sahabat tentu menyenangkan. Kalian punya sahabat, saya juga punya sahabat. Ya, bahkan kami dulu seperti saudara kami. Ya, saya punya sahabat, dia ada di Sulawesi Tenggara di sana. Ya, kami seperti saudara. Jadi menyenangkan sekali. Karena mempunyai sahabat itu bisa memberikan rasa damai sejahtera memang. Karena apa? Kita merasa ada yang menerima, ya kan? Ada yang mengerti, mau mengerti. Bahkan ada yang mendukung kita. Namun pertanyaannya lagi, sampai berapa lama bisa bertahan? Nah, produk berikutnya ya, yang ditawarkan oleh dunia yaitu kesejahteraan. Memiliki badan yang sehat dan kuat, ya, serta kehidupan ekonomi yang baik bisa saja memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Bisa saja ada rasa tenang, betul tidak salah. Tapi pertanyaannya sama, sampai berapa lama bertahan? Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Nah, yang berikutnya produk yang ketiga ya dari dunia ini untuk menawarkan damai sejahtera, yaitu rasa aman, keamanan atau rasa aman. Nah, rasa aman seperti apa? Jauh dari peperangan kah? Bencana kah? Terorisme kah? Apakah itu semua bisa memberikan rasa aman? Ya, bisa juga, ya kan? Jauh dari peperangan kok, jauh dari bencana, tidak mengalami bencana, tidak mengalami ancaman terorisme. Bisa ada rasa aman? Bisa. Namun pertanyaannya adalah, adakah juga tempat di dunia ini yang benar-benar aman dan memberikan rasa damai sejahtera? Sampai berapa lama itu bisa bertahan? Ternyata tempat yang dikatakan aman sekalipun juga ada bumbu rasa takut, rasa khawatirnya. Ya, ternyata semuanya itu ya dengan arti kata sementara saja atau fana saja.
Para Jivers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada satu produk ya. Saya pakai kata produk ya. Ada satu produk yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati, yang kekal. Yaitu damai sejahtera tanpa kita khawatir lagi kehilangan damai sejahtera. Yaitu apa? Keselamatan yang dikaryakan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak dipengaruhi oleh kondisi. Dunia ini boleh berubah. Ya, dunia ini boleh menjadi semakin tidak aman, tidak nyaman. Tetapi keselamatan di dalam Yesus tidak bisa dipengaruhi. Ya. Damai sejahtera di dalam Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh itu semua. Nah, para Jivers yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan yang telah menggenapi perjanjian keselamatan. Ya, jadi dia tuh setia menggenapi perjanjian keselamatan yang dia buat. Dia genapi bagi kita. Dan dia memberikan damai sejahtera yang sejati itu di dalam hati kita. Sebuah damai sejahtera yang berbeda dari produk dunia ini. Ya, produk dunia yang hanya fana ini. Ya, yang diberikan oleh karena sekedar persahabatan, ya, kesejahteraan maupun juga keamanan. Seperti itu. Jadi berbeda. Tapi Tuhan berikan ya, damai sejahtera oleh karena apa? Keselamatan di dalam Yesus. Ya, bahkan itu juga yang menjadikan kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Oleh sebab itu, seharusnya lah kita sebagai anak-anak Allah memaknai damai sejahtera itu dalam hidup kita setiap hari. Dimanapun, kapanpun, agar hidup kita ini bisa memberikan dampak di tengah dunia. Ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini penting, kalian harus ingat. Kita sudah punya damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita juga hidup kita ini bisa memberikan dampak. Damai sejahtera itu berdampak di tengah-tengah dunia ini. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 di sana mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi sekali lagi, mari para Jivers sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengemban, menghidupi misi yang sama, yaitu memancarkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita, baik di rumah, waktu ada di sekolah, di gereja, di masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia ini. Para Jivers, saya juga mengajak kalian semua untuk mengembangkan kepedulian terhadap sesama. Dengan cara bagaimana? Memberikan perhatian kepada siapa? Yaitu orang-orang yang mungkin mereka merasa terhina, dihina. Lalu menjalin sebuah persahabatan yang benar dengan mereka yang merasa dijauhi, ya, sehingga mereka merasa sendiri. Dan menerima mereka yang merasa tertolak, ya, baik di dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Para Jivers, saya kasih dalam Tuhan, Yesus lahir untuk kita. Bahkan dia juga, ya, dia mati juga untuk kita. Karena apa? Kasih yang begitu besar. Kita yang berdosa dijadikannya sasaran kasih-Nya yang terbukti di atas kayu salib. Nah, berikanlah matamu, kakimu, tanganmu, hatimu juga bagi sesamamu yang merindukan damai sejahtera. Galatia pasal 5 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Jivers, coba perhatikan apa yang penting dari ayat ini. Ada satu kata yang harus kita soroti, yaitu apa? Kesempatan. Ya, kesempatan. Jadi, sekali lagi, keselamatan di dalam Yesus merupakan sebuah kesempatan bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Untuk apa? Menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia ini. Dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19 saat ini. Mari, ini adalah satu kesempatan bagi kita. Banyak orang bahkan di belahan dunia yang lain juga merasakan kehilangan damai sejahtera karena ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Mereka kehilangan begitu saja karena mereka tidak punya damai sejahtera yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ini kesempatan bagi kita semua. Jadi selagi kesempatan masih ada, kita mulai dari orang terdekat kita. Kasihi saudaramu, kasihi orang tuamu, kasihi keluargamu. Ampuni orang yang bersalah padamu, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Jangan mendendam, jangan mudah atau jangan suka marah-marah. Layanilah mereka dalam damai Kristus. Berilah perhatian dengan perkataan orang tuamu.
berlakulah sopan santun, berkatalah dengan benar dan sopan. Nah, selain itu tidak hanya berdampak pada orang-orang di sekitar kita, tapi juga berdampak pada segala yang kita kerjakan. Harusnya begitu. Nah, jadi sebagai seorang anak, kalian juga sebagai seorang murid, ya, saya percaya kalian di sini G-First semua adalah murid-murid ya, dengan level pendidikan SMP, SMA. Jadi belajarlah dengan benar. Ikuti pembelajaran dengan benar, ya, dengan benar, bukan saja dengan baik, ya, karena baik itu belum tentu benar. Kalau kamu dengan benar ngikuti, pasti itu yang kamu lakukan itu baik. Nah, ikuti juga dengan jujur, bertanggung jawab. Bagaimana bentuknya? Kerjakan tugas-tugas dengan benar, bersekolahlah secara benar, jangan asal-asalan. Berilah perhatian, ya, kepada perkataan gurumu di sekolah. Ini penting, ya, hal-hal ini penting yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Para G-First sekalian, mengakhiri renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ingat, ya, sebuah pertanyaan penting untuk refleksi kita, ya, refleksi kalian. Di manakah damai sejahtera yang hilang itu kini berada? Tadi saya katakan dunia ini sedang kehilangan damai sejahteranya. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Nah, di manakah damai sejahtera yang hilang itu? Di manakah kini semuanya itu berada? Yaitu di dalam dirimu. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam diri setiap orang percaya. Engkau dan saya yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, biarlah damai sejahtera oleh karena keselamatan dari Tuhan itu berdampak kepada orang-orang di sekitarmu. Bahkan dengan apa yang engkau kerjakan. Dimanapun, ya, engkau berada. Penutup, gunakanlah kesempatan. Gunakanlah kesempatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kalian jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya mengajak kita bersama berdoa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau menyertakan anak-anak Tuhan, para G-First, setelah mereka mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka juga memiliki misi yang sama seperti Kristus, menghadirkan damai sejahtera. Di tengah-tengah dunia, banyak mereka yang kehilangan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang sejati yang telah mereka terima, mereka dapatkan di dalam Yesus Kristus, itu berdampak bagi dunia di sekitar mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu, biarlah melalui hidup mereka juga, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka katakan juga, ya Tuhan, yang memuliakan Tuhan, itu senantiasa Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu, mohon berkat Tuhan untuk keluarga mereka juga, dan juga dalam masa studi para G-First, Tuhan tolong sekalipun di tengah pandemi, biarlah mereka menjalaninya dengan penuh semangat di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kasih Tuhan, keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus jauh melampaui segala masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon padamu, Bapa di dalam surga, dan menyerahkan sekali lagi untuk semua keluarga, para orang tua, G-First, mereka dalam pekerjaan mereka, perjuangan mereka di tengah pandemi ini sekalipun. Tuhan juga terus tolong, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita dapat menyadari bahwa hidup kita sangat berharga bagi Allah. Kita yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan layakkan, dan Tuhan tetap mengasihi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan meresponi firman Tuhan sambil menjalankan persembahan dengan cara yang sudah tertera di layar. Kita angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Dia telah menciptakan kita seturut gambarnya, dan setiap kita indah bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada kau berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
kita sangatlah berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kita datang kepadanya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan sekali lagi, dia akan jadi kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sesungguhnya kami adalah manusia yang hina. Kami tidak berharga karena dosa yang telah menjerat kami. Namun Engkau tetap memandang kami berharga. Engkau tetap mengasihi kami yang hina dan tidak berharga ini. Engkau datang memulihkan kami. Ini adalah anugerah yang besar untuk kami, Tuhan. Kami tahu keselamatan adalah karya-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas itu, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian demi memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Dan kami juga bersyukur di tengah momen ibadah ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan yang terbatas ini, yang sedikit ini, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, kami tahu semua ini adalah dari Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang lebih lagi
mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali memiliki kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. G-First, tidak lama lagi kita sudah masuk bulan Februari. Di sana kita ada perayaan Valentine. Itu hari yang tentunya kalian tunggu-tunggu dan kalian ya tentu ingin terlibat di dalam acara itu ya. Acara Youth Valentine merupakan acara yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di kali ini panitia dan pengurus memberi kita kesempatan untuk terlibat di dalam acara itu. Di dalam hal apa? Yang bisa kita lakukan saat ini adalah ikut serta dalam mengisi survei yang diberikan, kuesioner yang diberikan untuk kalian. Kuesioner itu telah diberikan kepada mentor-mentor kalian dan ada di Instagram Glow juga. Kalian boleh lihat dan boleh bantu ikut serta dalam pengisian kuesioner itu. Nanti akan dipakai untuk acara Youth Valentine. Ikut serta kakak secara pribadi mendorong kalian untuk ikut mengisi kuesioner itu. Dan kakak juga mau mengingatkan untuk kita semua, saat ini kondisi Pontianak masih tidak terlalu aman. Banyak kasus-kasus baru dari corona. Mohon kalian tetap jaga diri dengan baik di rumah. Kalau nggak perlu keluar ya di rumah aja, jaga diri baik-baik. Ini demi menaati peraturan pemerintah, cinta kita terhadap keluarga juga, dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan juga. Kita jaga diri baik-baik di rumah. Oke, saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.